Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anak Krisnarangsur dengan NIM 11SD1054 dari Prodi S1 Informatika. Untuk presentasi minggu ini yaitu terkait perkuliahan session 2 week 4 dan session 1 week 5. Untuk project scope management. Dalam project scope management ini membahas terkait proses manajemen proses, yaitu berupa initiating, yaitu tahapan perencanaan sebuah proyek. Untuk project scope management adalah bagaimana kita adalah semua pekerjaan dan proses yang dilakukan untuk menciptakan hasil proyek. Jadi kita membatasi bagaimana faktor-faktor yang akan terjadi pada proyek kita sehingga tujuan bisnis yang dihasilkan jelas dan cakupannya dioptimalisasi sehingga kita dapat mencapai apa yang kita harapkan, mulai dari segi waktu pengerjaan proyek, biaya yang dikeluarkan oleh proyek, dan juga komponen-komponen yang terselesaikan dari proyek tersebut. Project scope management ini adalah proses dalam mendefinisikan atau mengendalikan pekerjaan mana yang termasuk dan tidak termasuk dalam proyek. Selanjutnya ada 6 proses utama, yaitu planning scope management, yaitu untuk menentukan bagaimana project scope dan kebutuhan akan dikelola. Yang kedua ada collecting requirements, yaitu bagaimana mendefinisikan atau mendokumentasikan fitur dan fungsi produk dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Yang ketiga ada defining scope, yaitu meninjau ulang scope management plan, project charter dan juga requirement documents dan organizational process assets untuk membuat scope statement, menambah info ketika ada tambahan permintaan dan perubahan disetujui. Selanjutnya ada creating WBS, yaitu membagi project deliverables menjadi komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Lalu ada validating scope, yaitu bagaimana formalisasi persetujuan project deliverables, yaitu jika tidak disetujui bisa mengadakan perubahan lalu validasi ulang. Untuk controlling scope, yaitu mengendalikan perubahan untuk project scope dalam masa umur proyek. Yang pertama ada planning scope management. Dalam planning scope management ini kita merencanakan bagaimana scope dari proyek yang kita harapkan. Kita menuliskan apa saja cakupan-cakupan dari proyek kita dalam project management overview seperti ini. Jadi ini ada collecting requirement. Jadi ini adalah tahap inisialisasi di mana kita membicarakan apa saja komponen-komponen atau kebutuhan-kebutuhan yang harus dimiliki oleh sebuah produk saat dilakukan perencanaan. Selanjutnya requirement management plan. Berikut adalah rencana-rencananya, yaitu bagaimana akan direncanakan, bagaimana melakukan aktivitas pengelolaan konfigurasi, bagaimana memprioritaskan requirement, bagaimana menggunakan product matrix, dan bagaimana menelusuri dan menangkap atribut dari requirements. Kita harus memahami bagaimana konsekuensi kesalahan dari requirements. Apabila misalnya terjadi kesalahan, maka kemungkinan yang terjadi adalah penambahan waktu dalam pengerjaan ataupun melonjaknya biaya produksi. Misalnya pada kasus IBM seperti ini, pada saat designing and architecture, biaya yang diperlukan adalah sekitar 100 untuk cost-nya. Sementara pada saat cost beta test terjadi peningkatan dari 1.500 menjadi 3.000. Ini adalah konsekuensi yang fatal karena biayanya sampai 30 kali lipat bertambah. Selanjutnya ini ada best practice dari Google, di mana Google tidak melakukan banyak test, tetapi Google mengandalkan kepercayaan mereka terhadap coders, sehingga coders dapat melakukan sepenuhnya pengerjaan proyek dengan memberikan kualitas pekerjaan terbaik mereka. Selanjutnya ada requirement traceability matrix. Di sini adalah bagaimana kita mendaftarkan semua requirement yang kita butuhkan. Ini salah satu yang bisa kita gunakan dengan cara mendaftarkan semua requirements kita dan melengkapi atribut dan statusnya. Misalnya untuk tabel 51 yaitu berupa laptop memori,
dengan kodenya R32 berupa hard work dan statusnya adalah tercapai. Laptop order meet requirement by having 16 gigabyte of memory. Selanjutnya ada defining scope. Jadi kita mendefinisikan scope atau batasan-batasan dari proyek kita sehingga tidak ada tambahan-tambahan ataupun sesuatu yang kelewatan dari batasnya sehingga mengakibatkan kerugian-kerugian yang berdampak pada proyek kita. Hal yang dilakukan yaitu dengan mendaftarkan seperti project actor, lalu ada bagaimana setiap versi-versi statementnya. Lalu ada juga contoh lainnya yaitu dengan berupa budget information, menampilkan project manajernya, lalu ada project objectives-nya, dan bagaimana project success criteria yang diharapkan, dan ada juga approach-nya yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu create WBS. WBS adalah pengelompokan pekerjaan berdasarkan hasil kerja yang tercakup dalam sebuah proyek yang didefinisikan total cakupannya. Dalam hal ini contohnya adalah intranet. Dalam intranet ini kita mendefinisikan ada website design, terdiri atas sitemap, graphic design, dan program. Lalu selanjutnya ada homepage design, isinya adalah teks, image, dan hyperlinks. Jadi kita membuat pemetaan terhadap setiap sub-sub pekerjaan yang kita lakukan dan bagaimana komponen-komponennya. Selanjutnya, berikut adalah sampel intranet WBS. Bisa dilakukan dengan seperti ini untuk diagramnya, dan kita melakukan tubular seperti ini. Jadi kita mendefinisikan dari hal yang general sampai yang terdetail. Selanjutnya untuk Gantt chart, di sini kita mendefinisikan bagaimana WBS-nya dan schedule-nya. Jadi PM harus mengetahui dengan betul bagaimana penjadwalan ataupun bagaimana jadwal-jadwal pengerjaan sebuah proyek itu harus dikumpulkan. Lalu ada membuat WBS yaitu dengan using guidelines berupa acuan dan panduan dari organisasi. Lalu ada analogi approach, top-down approach, bottom approach, yaitu top-down dari yang terbesar lalu dipecah menjadi kecil. Kalau bottom up itu dari yang kecil lalu menjadi organisasi menjadi kesatuan. Lalu ada mind mapping approach menggunakan mind map atau kita berpikir. Berikut contoh untuk mind mapping. Kita memetakannya dari yang terbesar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Selanjutnya ada WBS Directory, Dictionary, yaitu dokumen yang memberikan informasi detail setiap item WBS. Berikut validating scope, adalah cakupan penerimaan yang disepakati. Jadi apakah scope yang diharapkan ini diterima oleh setiap anggota proyek? Kalau cakupan terlalu besar, mungkin proyek akan terancam gagal. Oleh karena itu, validasi dibutuhkan untuk memastikan bahwa scope yang diberikan itu benar-benar dapat tercapai. Lalu ada controlling scope, yaitu bagaimana kita memonitoring, memvalidasi ulang, dan menyepakati supaya tidak terjadi terlalu besar dan terlalu banyak perubahan yang mengakibatkan keterlambatan dan bengkaknya biaya. Berikut software yang bisa digunakan, yaitu project, Jira Software, dan Asana Project Management. Lalu sini ada project utama, meliputi premise scope management, piloting requirement, defining scope, creating WBS, validation scope, dan controlling scope. Selanjutnya, di sini ada project time management. Sebelumnya kita membahas terkait scope yang bisa mempengaruhi waktu pengerjaan proyek. Jadi pentingnya penjadwalan proyek ini mempengaruhi karena seringkali menjadi sumber konflik. Selanjutnya, misalnya pada pesta di Athens Summer Olympic Games, terjadi pembengkakan biaya diakibatkan oleh bertambahnya waktu, yaitu ada 22 dan 30 proyek yang tidak komplit, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dan juga menghasilkan pengeluaran yang lebih besar. Sama seperti sesi Winter Olympic Games juga memberikan planning yang salah dan akhirnya menghasilkan kegagalan.
enam proses utama dalam project time management yaitu planning, schedule management, defining activities, sequencing activities, estimating activities duration, dan developing the schedule, controlling the schedule. Untuk planning schedule management, kita merencanakan bagaimana kita merancang seluruh proyek, pengembangan model penjadwalan proyek, tingkat akurasi dan unit pengukuran, seakurat apa, dimulai dari jam, hari, atau bulan, batas pengendalian, pengaturan untuk performa measurement, dan format pelaporan dan frekuensi. Lalu ada define activities. Kita mendefinisikan aktivitas apa yang sudah dilakukan, aktivitas apa yang belum dilakukan, dan berapa durasi untuk pengerjaan suatu proyek tersebut, suatu aktivitas tersebut. Lalu selanjutnya ada sequencing activities, di mana kita perlu mengurutkan aktivitas-aktivitas apa, misalnya dari yang terkecil ke yang terbesar, dari yang termudah untuk dilakukan, dari yang terurgent ke yang tidak terlalu urgent. Untuk network diagrams, ini untuk menggambarkan dependensi berkaitan satu sama lain. Kita menggunakan network diagram. Berikut ada contoh-contoh diagram yang bisa digunakan dan juga pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan. Misalnya ini ada project network diagram untuk project X. Seperti ini pemetaannya. Atas dependensi yaitu finish to start dan start to start. Di mana hubungan dimulai harus selesai dulu untuk finish to start. Sedangkan start to start bisa tidak bisa suatu aktivitas tidak bisa dimulai ketika satu aktivitas lainnya dimulai. Jadi harus start jika sudah start yang satu lagi. Selanjutnya ada task dependencies yaitu finish to finish, di mana satu aktivitas harus selesai sebelum aktivitas yang lainnya itu bisa diselesaikan. Sedangkan start to finish yaitu hubungan di mana satu aktivitas harus dimulai sebelum aktivitas bisa diselesaikan. Contoh-contohnya dari seperti berikut. Untuk estimating activity duration, kita akan menentukan durasi pengerjaan suatu aktivitas. Durasi tidak sama dengan effort, jadi kita harus memperkirakan durasi itu dengan cara optimistik, pesimistik, dan worst case. Selanjutnya ada developing the schedule, kita menggunakan Gantt chart, PERT chart, dan critical path method yang bisa dipilih. Untuk Gantt chart adalah seperti ini, kita mendefinisikan setiap aktivitas berdasarkan penjadwalannya, sehingga kita bisa mulai memberikan arah panah seperti ini untuk memulai yang lainnya. Sedangkan untuk critical path method ini berlaku untuk jarak terlama yang ditempuh. Jadi jumlah waktu yang dimiliki sebuah aktivitas untuk bisa menunda atau terlambat tanpa mengganggu penyelesaian seluruh proyek. Walaupun bisa jadi critical path. Contohnya adalah seperti berikut. Dalam mempersingkat proyek dengan CPM, kita bisa fokus pada aktivitas-aktivitas tersebut untuk dipercepat agar proyek selesai lebih cepat. Crashing terjadi apabila metode untuk percepatan aktivitas, terutama tambahan biaya biasanya akan terjadi. Untuk fast tracking, membuat dua atau lebih aktivitas dilakukan paralel. Critical change schedule ini adalah theory of constraint. Jadi kita bisa selesai lebih cepat. Kita harus sesuaikan dengan jadwal dengan critical change kita. Multitasking ternyata tidak efisien karena kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita cenderung lebih lama. Sehingga kita tidak perlu harus melakukan multitasking. Beberapa istilah critical change yaitu adalah sebagai berikut. Ada multi-flow jika ada yang bisa kacau atau salah, maka terjadi. Untuk coding dapat saya sebagai berikut. Dan selanjutnya, yaitu untuk perhitungan-perhitungan dalam dalam agile method, kita tahu bahwa menangani kolaborasi dan fleksibilitas. Jadi kita bisa melakukan proyek besar maupun kecil, biasanya dihitung dalam ukuran sprints. Controlling the schedule, pengendalian jadwal perlu dilakukan, sehingga kita bisa memonitoring bagaimana berjalannya suatu rencana yang kita lakukan. Jadi, sebagai ringkasan, manajemen proyek sering dikutip sebagai sumber utama konflik pada proyek untuk melebihi, karena sebagian besar proyek IT melebihi perkiraan waktu. Jadi perlunya ada proses-proses utama yang meliputi hal-hal seperti berikut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.